Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 13 Februari 2025, hari biasa pekan kelima. Disusun dan dibawakan oleh Frater Poce Koten SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 25 sampai 30. Malahan seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Sang Sabda yang menjelma. Renungan kita hari ini saya beri judul Iman yang Tidak Goyah. Dalam kisah hari ini, kita melihat bagaimana seorang ibu yang penuh kasih dan iman mendatangi Yesus untuk memohon kesembuhan bagi anaknya. Meskipun ia bukan bagian dari bangsa Israel, ia tetap percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Dari kisah ini, terdapat 3 poin penting yang mesti menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, kasih seorang ibu yang menggerakkan iman. Perempuan Siro-Fenisia ini tidak peduli dengan statusnya sebagai seorang asing. Ia hanya tahu bahwa Yesus adalah jawabannya. Sebagai orang tua, kasih mendorongnya untuk mengambil langkah dengan berani datang kepada Yesus dan memohon pertolongan. Kita sekalian diajarkan bahwa kasih sejati memimpin pada tindakan iman yang mendalam. Kita sekalian diajak untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Tuhan selalu membuka hatinya bagi kita yang datang dengan iman dan penuh kepercayaan kepadanya. Yang kedua, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jawaban Yesus tampak keras saat ia berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Namun perempuan itu dengan rendah hati menerima dan bahkan menanggapi dengan iman, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Ia tidak merasa tersinggung,
melainkan tetap percaya bahwa kasih Tuhan cukup besar untuk memberkatinya. Perempuan tersebut tidak menuntut, tetapi percaya kepada semua penyelenggaraan Allah. Yang ketiga, iman yang memberi jawaban. Yesus tergerak oleh iman perempuan itu. Ia berkata, "Karena kata-katamu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anaknya." Dengan iman yang kuat, rendah hati dan percaya sepenuhnya kepada Yesus menjadi kunci jawaban doa perempuan Sirofenisia tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sekalian harus memiliki iman yang teguh seperti perempuan Sirofenisia. Kita harus rendah hati dan percaya kepada Tuhan, walaupun jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi kita mesti percaya bahwa kasih Tuhan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dalam perjumpaan kita dengan sesama dan dalam seluruh perjalanan hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan selalu memberkati semua perjalanan hidup kita dan juga seluruh perjuangan hidup kita. Semoga. Hei saudara, umat Tuhan, di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.